Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Ya, seperti biasa nanti akan coba saya sharingkan ataupun bikin voting juga untuk kalian bisa vote di grup Telegram saya yang free untuk analisa altcoin. Ya, mungkin akan saya upload sekitaran sore atau malam nanti ya, teman-teman. Jadi untuk grup Telegram sudah saya bagikan yang free. Linknya ada di link deskripsi bawah video. Di beberapa video yang lalu juga sudah saya mention. Bahkan di sekitar 2-3 hari yang lalu di video update Bitcoin ini juga sudah saya sharingkan ke teman-teman. Dan ya perihal beberapa altcoin seperti Algo, ya Ethereum dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin Lunce ya. Udah saya update juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang belum nonton bisa tonton beberapa video yang lalu ya. Karena juga di situ saya sertakan beberapa area support dan resisten juga. Mungkin buat teman-teman yang mempertimbangkan akumulasi dan lain sebagainya itu bisa coba tengok di beberapa video saya yang lalu. So ya lanjut aja, sedikit remind ya teman-teman. Ini nanti si kakek mau ngomong lagi teman-teman ya, mau menyapa kita semua lagi mungkin ya, nggak capek-capeknya dia ngomong ya. Itu ada event di investing.com nanti malam ya, jam 6.30 nih teman-teman ya. Ada feature power speak teman-teman ya. Jadi ini sampai bintang 3, berarti kalau misalkan bintangnya itu makin penuh atau makin banyak berarti tingkat apa ya istilahnya efek ke market itu lebih berefek lah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya teman-teman. Dengan didukung dengan beberapa tambahan data ya teman-teman. Cuman menurut saya yang paling berpengaruh itu spesies si kakek yang ya di sini teman-teman ya, sekitar jam setengah 7 malam. Jadi itu sedikit remind dan info ke teman-teman sekalian. Oke. Jadi lanjut aja langsung tanpa basa-basi lagi, akan saya awali dengan update di XY ya, atau dollar index secara time frame 4 jamnya. Jadi ini sudah saya update di beberapa video yang lalu teman-teman ya, mengenai si dollar index ini ya, dari swing high ya ke swing low-nya dia. Maka kita mendapati beberapa area target resisten yang sudah digapai, and then terakhir kali di sekitaran 114 pun udah di testing teman-teman. Dan sekarang ini kita bisa lihat terlihat dia mulai struggling gitu. Jadi let's say kalau misalkan dari area sini dia melanjutkan atau koreksi dulu gitu ya. Ya next target potensinya ke berapa bro? Yang terdekat itu di sekitaran 112. And then next target lagi kalau misalkan dia sedikit lebih bawah lagi itu ke sekitaran 110 ya untuk di XY-nya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua target koreksi terdekat untuk si di XY. Tapi kalau misalkan menjelang nanti ya spesies si Jerome Powell malah dia ini nge-spike naik lagi gitu ya, nge-spike naik lagi, nggak dikasih koreksi lagi. Next target di sekitaran berapa? Di sekitaran 118 sampai 120. Itu menjadi ATH di sekitaran tahun 2018 kalau nggak salah ya. Untuk si DXY ini sendiri sempat saya sharingkan juga ke teman-teman sekalian. Jadi bisa diperhatikan sekali ya, ini adalah sekarang area yang sedang di testing. Possible-nya menurut saya ya dia untuk koreksi dulu lah untuk short term sampai mid termnya. Cuman kalau misalkan kakek nanti malah hawkish dan lain sebagainya mengakibatkan dolar indeksnya nge-spike lagi, ya ini menjadi next target resist kuatnya dia. Ya saya infokan dulu areanya di sekitaran 118 sampai 120 untuk di XY-nya. So kalau misalkan at least kita mendapati dia koreksi dulu ya, untuk Bitcoin potensi kasih napas lebih tinggi lagi atau bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, bisa naik seberapa tinggi akan kita bahas di update Bitcoin kali ini teman-teman. Nah ini sekilas untuk USDT dominance secara time frame 1 jamnya ya. Jadi memang kita bisa lihat terakhir kali berapa kali mencoba break dari box warna merah ini gagal. Ini gagal dan terakhir kali pun dia sempat nge-spike lagi dan sekarang kena reject lagi. Lumayan strong rejectionnya. Dan dia mencoba bertahan ya di area box warna hijau ini yang sebelumnya menjadi area support pentingnya si USDT dominance. Dan saya pribadi pun berharap dia dari area sini drop, retest, kemudian lanjutin glossornya gitu, ngetes ke kisaran box warna birunya di sekitaran 7% sampai 7,05%. Karena memang kita bisa lihat ya berapa kali dia coba ngetes pun break pun nggak mampu nih ya, terjadi pelemahan lah ya, pelemahan momentum. Dari sini kita udah bisa lihat ya, semoga sesuai yang diharapkan dia naik, mungkin cuma sekedar tes untuk dia bisa melanjutkan penurunannya. Maka kalau misalkan ini yang terjadi untuk short termnya, maka Bitcoin masih dikasih napas untuk lanjut naik lagi, ngetes ke next target resisten terdekatnya. Nah berapakah area situ? Maka ya kita coba pantau bersama-sama ya. Ini dulu secara daily time frame dulu teman-teman, pembahasannya masih sama seperti kemarin. At least walaupun saya sempat info ya, ini adanya possible untuk ABC zigzag corrective pattern, tapi at least ini bisa invalid. Makanya kemarin itu saya berikan dua tanda panah ini teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya ini bisa invalid. At least dari area box putih ini belum saya hapus ya, dia bisa rebound dulu
atau memang dia ngejar ke WFC-nya dia baru rebound teman-teman. Dan kita dapati hari ini itu di box warna putih aja sudah rebound, berarti untuk skenario yang pertama ini berjalan teman-teman. Ya untuk skenario yang pertama ini berjalan karena memang dia rebound terlebih dahulu di box warna putih ini gitu ya. Dia nggak, C-nya itu nggak sampai sini, and then dia mendapati rebound dulu. Nah sekarang area yang benar-benar perlu diperhatikan atau diwaspadai sama kita semua ya, khususnya teman-teman juga. Ini dia lagi testing di EMA 34 atau garis warna biru ini. Plus kalau misalkan saya boleh tandain dengan rectangle ya, di sekitar area sini. Nah ya, kita bisa lihat ya box warna biru ini. Ya, kenapa box warna biru itu? Bro, kita bisa lihat ya. Sebelumnya di sini menjadi area support kuat juga, and then ini support juga, and then di flip menjadi resistant, and then sekarang juga resistant. Plus di situ ada EMA 34 dan 55 garis warna kuning dan biru. Itu di sekitaran 20.400 sampai 20.700 dolar. Sekitar range area itu menjadi resistant kuat untuk si Bitcoin. Jadi itu area dulu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Bisa aja dari area sini ya, kenaikan yang ini cuma sementara atau bisa dibilang bull trap juga bisa gitu, untuk kita berhati-hati. Kalau misalkan dia at least naik sampai kisaran box warna biru ini, kemudian dia mendapati rejection atau cuman bikin tail candle panjang, bisa aja dia hanyalah bisa dibilang false break ya, atau ya pokoknya tipuan aja lah untuk dia bisa drop lagi lebih dalam. Ya, jadi memang ini adalah area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan secara jangka pendeknya untuk si Bitcoin, teman-teman. Jadi yang nanyain area berapa nih yang krusial dan perlu diperhatikan, ya ini range-nya 20.400 sampai 20.700 dolar lah. Ya, mengingat dari pergerakan sebelumnya itu menjadi area support dan resistance yang kuat untuk si Bitcoin. Ya, jadi itu dulu secara daily time frame. Jadi kalau misalkan kena reject dari sini, mungkin kena reject kuat, ya bukannya hal yang mustahil untuk Bitcoin bisa masuk lagi ke dalam kandangnya ya di box warna putih ini sekitar 18.500 atau sekitar 19.000 dolar. Jadi ini untuk area yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan untuk good skenario-nya gimana, Bro? Oke, kalau good skenario-nya dari area sini dia mampu break, ya next target di box warna orange di sekitar 21.450 sampai 21.750 dolar. Itu menjadi next target Bitcoin gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk short term sampai mid termnya, apalagi menjelang nanti si kakek mau speech teman-teman. Oke. Next ini untuk Bitcoin secara time frame 15 menit, and then ya akhirnya dia mampu breakout, ya benar-benar mampu breakout dari si triangle patternnya yang sebelumnya triangle resistance ini kena reject berapa kali, and then akhirnya dia mampu break ya. Di sini retest lagi, retestnya agak mengerikan juga sih sebenarnya ya. Ini naik retest sideways, and then akhirnya pum ya bisa ngepam teman-teman. Dan sekarang kita bisa lihat ya, ini target resistance secara jangka pendek dan time frame kecil ya, ini udah ke achieve ya, sekitaran 19.500 dolar udah ke achieve. Target kedua ini juga udah ke achieve teman-teman di box warna ungu di sekitaran 19.950 sampai 20.050 dolar, ini udah ke achieve juga. Next target di sekitaran box biru di sekitaran 20.400 sampai 20.600 dolar yang kita bisa lihat menjadi highest atau swing terakhirnya dia ketika drop pullback kemudian perlahan dia turun teman-teman ya. Jadi ini menjadi area krusialnya untuk si Bitcoin. Next target lagi untuk dia gapai, at least kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Fibo seperti biasa, dari swing low-nya dia yang terakhir ke swing high-nya dia yang terakhir, maka kita bisa mendapati beberapa golden ratio seperti di sekitaran 19.700, 19.500 dan di 19.300 dolar. Itu menjadi area koreksi wajarnya si Bitcoin. At least kalau misalkan dia koreksi pun ya di sini menjadi area bisa dibilang koreksi wajar. Tapi kalau misalkan dia nggak turun sampai situ gimana, Bro? Ya udah dari area sini, ya dari area sini seperti pergerakan sebelumnya dia naik, ya kemudian di sini cuman sideways doang, ya sideways sedikit kemudian melanjutkan penguatannya. Ini bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan memang buyersnya itu benar-benar taking control ya, kemudian benar-benar powerful ya, ini yang terjadi. Cuman kalau misalkan dia mengalami sedikit pelemahan pun ya it's okay, dia ngejar ke beberapa golden ratio ini untuk dia bisa melanjutkan penguatannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Buat yang nanyain kalau misalkan benar-benar good skenario seperti apa, kemudian kalau dia lanjut koreksi pun ke kisaran berapa sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Perlu di note dan perlu diwaspadai kalau misalkan ketika dia koreksinya pun turun tajam, itu untuk bisa kita hati-hati atau waspada. Bisa aja ini cuma sekedar bull trap. Tapi kalau misalkan dari area sini dia malah create base ya untuk melanjutkan penguatannya, ataupun dia dari sini koreksinya kemudian create base untuk lanjut penguatannya, itu adanya sign pertanda ataupun pertanda cukup baik untuk Bitcoin
ya maybe bener-bener serius atau beneran gitu ya, reboundnya beneran, nggak cuman bull trap atau tipuan semata gitu ya. Tentunya diperhatikan terlebih dahulu juga beberapa area support terdekat dan jangka pendek untuk time frame kecilnya. Kemudian kalau dia mampu break pun kita bisa, ataupun sudah saya bahas untuk beberapa next target resistance yang perlu diperhatikan pada pergerakan Bitcoin. Jadi itu aja pembahasan saya mengenai Bitcoin pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.